Saya pernah baca tulisan semakin banyak musik, semakin banyak lagu musik yang kita hafal, semakin banyak hafalan Quran kita yang hilang. Apa betul itu Pak Ustadz? Musik yang melalaikan. Wa minan nasi man yashri lahwal hadis. Ada sebagian manusia membeli lahwal hadis. Lahwal hadis yang dimaksud itu kata Imam Mujahid. Mujahid itu murid dari Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah murid Nabi Muhammad SAW yang banyak riwayatnya dalam tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Murid Ibnu Abbas itu Mujahid, Ad-Dhahhak, Ikrimah, paling banyak riwayat. Karena doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Makanya disusunlah tafsir Tanwirul Miqbas, kumpulan tafsir Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, apakah musik bisa melalaikan hati dalam Al-Quran? Dari Al-Quran? Ya. Karena kalau orang hafal lagu, itu pasti terngiang-ngiang dia. Saat mau tidur malam, ayatnya kalah. Yang diingat itu musik pas mau tidur malam. Dia terngiang-ngiang. Sampai nanti pas mau sakratul maut pun bisa. Oleh sebab itu maka, tapi kalau lagunya lagu religi, lagu solawat, lagu yang mendekatkan kepada ingat mati, yang searah sejalan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri pun dibaca dengan lagu. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang baca Quran lurus-lurus saja, tidak ada lagunya, bukan golongan kami kata Nabi. Makanya para ulama membolehkan memasukkan bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Itu tadi qori kita, itu kan pakai lagu itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pakai lagu. Gimana baca Quran gak pakai lagu? Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai lagu. Yang gak boleh itu lagu yang mengajak pada perbuatan maksiat, selimut tetangga, cinta satu malam. Apa ini lagu? Mengajak pada perbuatan zina. Tapi kalau lagunya ingat mati, lagunya mengingatkan kepada Rasul, lagunya pula Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran, itu ada lagunya. Azan aja pakai lagu. Azan itu pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pakai lagu. Gimana azan nggak pakai lagu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan azan, ngamuk. Jadi jangan sampai anak-anakku mendengarkan lagu-lagu musik-musik yang melalaikan dari Allah, karena dia akan membuat terngiang-ngiang dalam telinga, mengigau di waktu malam, bahkan lagu. Jangan. Tapi insya Allah kalau di pesantren, insya Allah dia selamat, karena dia tidak pakai handphone, dia tidak nonton TV. Kalaupun menonton, hanya tontonan yang bisa dijadikan sebagai tuntunan. Sedangkan yang melalaikan tidak mungkin. Tolong nasihati kami para santri. Udah dari tadi nasihat terus. Tentang bahaya pacaran. Gimana mau cerita bahaya pacaran? Orang lihat perempuan aja enggak. Lihat perempuan aja pas saya datang ini. Makanya banyak yang berharap saya sering-sering datang. Sering-seringlah datang ke sini Ustadz, biar kami bisa ketemu lagi. Oke, kita bicara sebagai orang yang dewasa, bukan anak-anak. Laki-laki membonceng perempuan, pergi sana, pergi sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Maaf beribu, maaf Pak Kiai, mungkin tidak sopan, tapi saya perlu ceritain itu anak-anak kita. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau hamil yang melahirkan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang hilang kehormatannya laki-laki apa perempuan? Perempuan. 9 bulan 10 hari kemana-mana. Perempuan. Laki-laki enak aja. Tertulis di botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oleh sebab itu, jangan pacaran. Karena kalian yang rugi. Laki-laki ini enak aja deh. Oleh sebab itu maka, tapi kalian yang laki-laki, ingat. Kalian yang sekarang mempermainkan perempuan. 20 tahun lagi kalian akan punya anak perempuan.
Anak kalian perempuan. Istri kalian perempuan. Hati-hati. Hati-hati. Apa yang kalian lakukan hari ini akan berbalik kepada kalian di masa akan datang. Waspadalah. Terutama di antara kami ada yang masih terikat dalam pacaran. Mungkin karena belum tahu apa saja bahaya. Sudah kusebutkan. Kalau kau lakukan juga, rasakanlah sendiri. Pertanyaan terakhir. Saya ingin tanya tentang niat saya ingin masang behel untuk merapikan gigi. Setelah saya cek ke dokter, ada kemungkinan harus sedikit mengikir gigi karena tidak cukup ruang. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Merubah yang tidak layak menjadi layak, boleh. Merubah yang tidak normal jadi normal, boleh. Ada jenis-jenis orang yang punya gigi, kalau dia senyum kita malah takut. Hehe, kata dia. Gitu. Yang begitu itu boleh dia robah. Tapi yang sudah bagus, yang sudah normal, malah diotak-atik sehingga menjadi abnormal. Masuk dalam kategori 5 hadis riwayat dari sahabat Nabi, as-sahabi al-jalil, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. La'anallahul wasimat, Allah melaknat tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut. Ini alis apa bulu mata? Mencabut alis, mengotak-atik alis. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi. Wal mughayyirat, yang kelima, lil husni, merubah ciptaan Allah untuk merasa lebih cantik. Setan mempermainkan dia. Kata setan, masukkan kresek ke wajahmu. Dagu panjang. Isinya kresek. Enggak kresek Ustaz, silikon. Silikon itu kan plastik. Kresek. Makanya kalau diperiksa wajahnya itu cuma 5% yang daging, lain kresek. Dagu plastik, hidung plastik. Suntik 2 bulan pertama cantik, masuk bulan ketiga dagu turun, hidung turun. Tinggal lo ambil sapu lidi. Nenek sihir. Sampai ini. Ini apa nama yang di ujung ini? Bulu mata. Ini pun plastik juga, lentik. Plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Panas. Apa ini? Biarlah engkau cantik karena bekas air wudhumu. Engkau cantik karena cahaya Al-Quran dari matamu. Engkau cantik karena bekas solat tahajud. Siapa yang solat tahajud di waktu malam, cahayanya dijaga Allah sampai di waktu siang. Loh, itu anak alumni Darul Quran Mulia itu kok bercahaya wajahnya? Iya, bekas air wudhu. Emangnya aku tayamum? Oleh sebab itu maka orang yang selalu mengotak-atik wajahnya, sobek di sini, suntik di sini, isi di sini, itu dipermainkan setan. Wala udillannahum, aku sesatkan. Wala umanniyannahum, aku buat mereka berilusi, berhalusinasi. Engkau makin cantik, engkau lebih cantik, engkau lebih cantik. Tapi sebenarnya dia saja yang merasa cantik, orang melihat dia malah takut. Saya melihat orang bagi operasi itu malah wajahnya mengerikan, menakutkan. Coba lihat di internet contoh beberapa artis barat, bule, yang wajah di hari tuanya amat sangat menakutkan akibat dari merubah-rubah ciptaan. Tapi kalau hanya memperbaiki dari yang tak layak menjadi layak, face off bagi yang kebakaran, nauzubillah, habis kena api, maka dioperasi menjadi layak. Boleh, tidak termasuk dalam wal mughayyirat lil husni. Mudah-mudahan kajian kita malam ini menjadi amal soleh insyaallah. Di akhir majlis mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Curahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami berkat kemuliaan Al-Qur'an. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadikan Al-Qur'an sebagai pembimbing. Jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya. Jadi Al-Quran sebagai hidayah bagi kami ya Allah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki, kami dapat membaca, menghayati, menghafal, mengajarkan Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa dhihaba husnina wa humumina wa ghumumina. Jadikan Quran sebagai penenang hati jiwa kami, pengusir gundah gulana kami. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat wal hafizina wal hafizat. Jadikan anak-anak kami santriwan santriwati
pondok pesantren terpadu Darul Quran mulia menjadi para penghafal Al-Quran, menjadi mujahid, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami santriwan santriwati dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, hati anak-anak kami ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, supaya hati kami ini selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan yang ibadah terbaik. Allahumma ja'al hadzal ma'hada Darul Quran Al-Karim, jadikanlah ma'had Darul Quran mulia ini ma'hadan aziman mubarakan fih, ma'had yang besar yang melahirkan para generasi du'at da'i ilallah. Mereka akan jadi polisi, akan jadi tentara, menjadi pemimpin, tapi mereka tetaplah sebagai para penghafal Quran dan da'i, mengajak orang dari jalan setan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqnal istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Setelah mereka menjadi para penghafal Quran, jadikan mereka istiqamah untuk mengulang hafalannya, istiqamah untuk mengamalkan isinya ya Allah. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana, walaupun hafal Quran tapi tetap berbakti kepada orang tua. Ampunkan dosa abaina, ayah kami, wa ummahatina, ibunda kami, wa li masyaikhina, guru kami, kiai kami, ustaz kami, wa li asatidatina, pembimbing-pembimbing kami, wa liman dakhala baitina mu'minan, orang-orang yang masuk ke dalam rumah kami, tamu kami dalam keadaan beriman, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wa liman ghaba anna, yang tak dapat hadir karena udzur syar'i, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka taman-taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi umuri syaikhina, ya Allah, guru kami Kiai Abdul Hasib, berikan umurnya berkah. Matta'anallahu bituli umrihi, jadikan panjang umurnya menjadi berkah bagi kami, bagi para santriwan dan santriwati. Allahumma tawil umrahu, panjangkan umurnya, wa sahih jasadahu, sehatkan badannya, wa qawwi imanahu, kuatkan imannya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirwafi, bismillahirkafi, dengan nama Engkau yang Maha menyembuhkan ya Allah. Isfi mardana syifaan ajilan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Berikan kesembuhan, berikan kesehatan kepada saudara kami, guru kami, anak-anak kami, kesembuhan yang segera, yang tak akan kumat lagi untuk selamanya. Allahumma Jma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surgamu bersama Nabi Muhammad dalam surga jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Selama menyampaikan tausiah ini banyak kata-kata tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, tidak sesuai dengan tata krama, sopan santun, etika ma'had Al-Faqir Abdul Somad. Mohon maaf. Sudikah anak-anakku, para ustadz sekalian memberikan maaf? Dari bunyinya nampaknya tidak. InsyaAllah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, waffaqana Allah lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.